Perkenalkan saya Hosea, saya dari kelas 4K27 dengan NPM 101205112. Kali ini saya akan memberikan jawaban tentang UTS saya dengan dengan materi sistem penunjang keputusan. Oke, jadi saya mulai saja. Jadi sistem penunjang keputusan, apakah Anda tahu apa itu sistem penunjang keputusan? Bagaimana sistem ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi langsung saja kita ke topiknya. Oke, jadi pengertian sistem penunjang keputusan itu adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu manajer atau user atau kita dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks dan strategis. Sistem ini dapat memberikan analisis data yang mendalam dan rekomendasi yang berkualitas. Nah, jadi ada contoh penggunaan sistem penunjang keputusan itu ada tiga yang saya ambil. Pertama itu dari bisnis. Jadi penggunaan sistem penunjang keputusan itu dalam bisnis dapat membantu dalam analisis pasar, pengelolaan persediaan, dan perencanaan strategis. Nah, yang kedua itu dari kesehatan. Kesehatan itu SPK itu atau sistem penunjang keputusan itu digunakan dalam diagnosis penyakit, perencanaan perawat, dan pemantauan pasien. Ketiga itu ada pendidikan. Nah, di dalam pendidikan itu, sistem penunjang keputusannya itu digunakan dalam pemilihan kurikulum, analisis kinerja siswa, dan pengawasan administrasi sekolah. Yang kedua itu, soalnya itu mengapa manajer membutuhkan komputerisasi dan mendukung pengambilan keputusan. Nah, jadi manajer itu membutuhkan komputerisasi dalam pengambilan agar mereka dapat mengelola data secara efisien, menganalisis tren, dan mendapatkan wawasan yang lebih baik. Jadi sebagai contohnya itu dengan menggunakan sistem analisis data, manajer dapat melacak penjualan produk, menganalisis preferensi konsumen, dan mengidentifikasi peluang pasar yang baru. Contohnya itu, pertama itu, misalnya ada sebuah sekolah yang menghadapi bencana alam yang mengganggu kegiatan belajar dapat menggunakan kelas online jika misalnya ada tadi dan ujian online untuk memastikan kelancaran proses pendidikan. Contoh yang kedua itu ada di perusahaan itu ada perusahaan yang ingin meningkatkan penjualan produknya. Jadi dapat menggunakan perangkat intelijen bisnis untuk menganalisis data pasar, konsumen, dan kompetitor, serta membuat strategi pemasaran yang tepat. Yang contoh yang ketiga itu sebuah organisasi, misalnya ada organisasi yang ingin mengelola risiko bisnisnya dapat menggunakan decision support system untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memantau risiko serta membuat rencana mitigasi yang sesuai. Nah, jadi business intelligence. Apa itu business intelligence? Jadi business intelligence itu adalah konsep yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data bisnis agar organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan pelanggan. Dalam era digital ini, bisnis intelijen itu menjadi semakin penting untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Jadi komponen dan ada tiga komponen dalam bisnis intelijen itu. Yang pertama itu ada OLAP. OLAP itu Online Analytical Processing. Itu OLAP itu menawarkan tampilan ringkasan data bisnis yang digunakan untuk pelaporan, analisis, pemodelan, perencanaan. Nah, jadi beberapa operasi OLAP itu ada yang berbeda termasuk roll up, drill down, slash and flash, dan pivot. Jadi roll up itu dari ke atas, drill down ke bawah, slash disk itu kanan kiri kayaknya. Nah, itu ada yang kedua itu ada analisis lanjutan. Ini teknik-tekniknya seperti data mining, machine learning, artificial intelligence, AI, predictive analytic, dan prospective analytic yang digunakan untuk mengekstrak pola, tren, dan wawasan dari data yang kompleks dan besar. BI real time. Jadi BI real time itu adalah proses untuk menyediakan data dan analisis yang terbaru dan terkini. Nah, jadi dapat mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan responsif. Jadi BI real time ini membutuhkan integrasi data yang mulus, streaming data,
dan alat analisis yang cepat dan interaktif. Data mining. Jadi data mining itu apa? Jadi data mining itu adalah proses untuk menggali informasi yang berguna dari kumpulan data yang besar atau kompleks data. Nah, jadi data mining itu menggunakan teknik-teknik seperti statistika, matematika, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin, untuk menemukan pola, tren, hubungan, dan wawasan dari data. DSS. Nah, DSS itu singkatan dari Decision Support System, yaitu sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan bisnis yang efektif dan efisien. Jadi DSS itu menggunakan data, model, algoritma untuk menghasilkan alternatif, evaluasi, simulasi, dan rekomendasi keputusan. Nah, jadi data mining itu hubungannya apa dengan DSS? Nah, jadi hubungannya antara data mining dan DSS itu adalah bahwa data mining itu dapat menjadi salah satu komponen dari fungsi DSS-nya itu. Data mining dapat digunakan untuk menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung DSS dalam menghasilkan keputusan yang optimal. Nah, jadi contoh penggunaan data mining dalam DSS itu, nah, jadi ada sebuah ilustrasi sebuah bank yang ingin menilai kelayakan kredit nasabahnya dapat menggunakan data mining untuk mengklasifikasikan nasabah berdasarkan profil risiko, riwayat pembayaran, dan faktor-faktor lainnya. Jadi data mining itu digunakan dalam memprediksi kemungkinannya itu gagal bayar, tingkat bunga, dan laba yang diharapkan. Nah, di DSS itu kemudian dapat menggunakan hasil data miningnya itu untuk merekomendasikan apakah nasabahnya itu layak atau tidak mendapatkan kredit. Jadi berapa jumlah dan jangka waktu kredit dan beberapa bunga yang harus dikenakan. Nah, itu tadi perbedaan dari data mining dan hubungannya dengan DSS. Yang terakhir itu apa itu perbedaan export system dan artificial neural network. Nah, jadi export system itu sistem yang dirancang untuk mendukung proses ekspor dan impor internasional. Juga menganalisis perubahan dalam mata uang dan kebijakan perdagangan. Sementara ANN atau Artificial Neural Network adalah sebuah metode komputasi terinspirasi oleh fungsi dan struktur saraf manusia. Jadi digunakan untuk mengenali pola penerapan pembelajaran mesin untuk sistem penunjang keputusan. Nah, jadi ini ada contoh penggunaan expert system dan ANN di kehidupan nyata. Yang pertama itu jadi export system yang pertama itu ada Dendral. Jadi Dendral itu adalah sebuah export system yang digunakan untuk menganalisis senyawa organik berdasarkan spektrometri massa. Yang kedua itu ada MyChin, sebuah export system yang digunakan untuk mendiagnosis dan merawat infeksi darah bakteri. Dan Xcon itu adalah sebuah export system yang digunakan untuk mengkonfigurasi sistem komputer. Nah, yang ini untuk ANN atau Artificial Neural Network itu pertama itu ada pengenalan suara. Jadi sebuah aplikasi ANN yang digunakan untuk mengubah ucapan manusia menjadi teks yang dapat diproses oleh komputer seperti subtitle lah intinya. Nah, itu adalah yang kedua itu pengenalan wajah. Jadi di aplikasi ANN itu digunakan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seorang berdasarkan gambar wajahnya. Misalnya kalau di HP itu ada kayak kalau misalnya kita taruh di paste langsung bisa kok unlock itunya kuncinya. Yang terakhir itu adalah penerjemahan bahasa. Jadi di aplikasi ANN digunakan untuk menerjemahkan teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain. Yaitu contohnya itu seperti Google Translate. Nah, sekian dari saya tentang jawaban-jawaban tentang soal UTS dari